你想要做官的话，他郎实乃我正道大敌，国师的位子我都可以让给你。心要灭天下宗派。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan patriark muda yang bertanya, "Apa pendapatmu tentang pelajaran dari guru kekaisaran?" Qinmu langsung kagum dan berkata, "Guru kekaisaran itu sosok yang seperti dewa. Beliau memikirkan hal-hal yang orang biasa tidak berani bayangkan, dan melakukan hal-hal yang orang biasa tidak berani lakukan." Sang patriark muda lalu berjalan menuruni gunung sambil bertanya, "Seberapa banyak yang sudah kau pelajari dari keterampilan pedang yang diajarkan oleh guru kekaisaran?" Qinmu menjawab dengan hati-hati, "Aku tidak berani bilang sudah menguasainya sepenuhnya, tapi aku yakin sudah mempelajarinya sampai batas tertentu." Qinmu menambahkan, "Waktu belajar ilmu pedang dari kepala desa, aku pikir diriku sudah menguasai semua ilmu pedang yang ada. Namun tidak pernah kusangka masih ada hal-hal yang belum kuketahui." Sang patriark muda kemudian berkata, "Orang sering bilang belajar itu tidak ada habisnya, tapi sebenarnya itu salah. Yang benar adalah karyalah yang tidak ada habisnya. Sebab kalau hanya belajar sepanjang hidup, kau tidak akan pernah sukses. Bekerja dan berkarya itu tidak terbatas. Kau masih muda, jadi wajar menyerap karya orang lain dulu, tapi begitu pengetahuanmu sudah cukup, kau harus mulai berkarya sendiri. Jika kau hanya terus belajar, kau akan selalu jadi murid, tapi begitu kau mulai menciptakan sesuatu, saat itulah kau menjadi ahli." Ketika mereka sampai di depan tebing giok, mereka hanya melihat seorang Taois tua dan seorang Taois muda, duduk di depan gerbang gunung Akademi Kekaisaran. Patriark muda itu tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah mengundang guru kekaisaran untuk memberikan pelajaran. Beliau sudah mengajar 2 hari penuh, dan kalian mendapat banyak manfaat. Kalau begitu kenapa kau belum juga pergi?" Qinmu menghela napas dan menjawab, "Selama patriark memberi perintah, mana mungkin murid berani menolak." Patriark muda itu mendengus, lalu menendangnya dari tebing sambil berkata, "Bajingan, kata-katamu terdengar bagus, tapi mereka sudah lama memblokir gerbang dan aku tidak melihat kau bergerak sedikit pun. Kalau saja kau tidak mendapat keuntungan itu, apakah kau mau rela, dan apa kau juga masih tidak mau pergi?" Qinmu jatuh ke tanah, kemudian segera bangkit kembali, lalu berjalan menuju gerbang gunung. Saat itu tidak ada cendekiawan kekaisaran yang berjaga di sekitar gerbang, semua orang masih beristirahat, hanya ada 2 Taois yang tersisa di luar gerbang gunung. Tak jauh dari situ, seekor binatang aneh juga menjaga gerbang. Binatang itu berkepala naga, berbadan kilin, dirantai, dan sedang tidur siang. Daozi Lin Xuan melihat Qinmu berjalan mendekat, hatinya sedikit bergetar. Ia menoleh pada Dan Yangzi dan berkata, "Paman senior." Dan Yangzi membuka matanya dan menatap Qinmu, lalu berkata, "Silakan." Guru kekaisaran mengajar para cendekiawan hanya untuk mempersiapkan anak ini, oleh karena itu kau tidak perlu khawatir akan kalah. Daozi Lin Xuan mengerti, lalu berdiri menyambut Qinmu. Mereka beradu, namun keduanya berhenti sejenak untuk membungkuk memberi salam. Qinmu berkata, "Aku cendekiawan kekaisaran bernama Qinmu, bertemu Daozi Lin Xuan, aku dari alam 5 elemen." Daozi Lin Xuan menjawab dengan hormat, "Namaku Daozi Lin Xuan, bertemu cendekiawan Qinmu, aku dari alam 6 arah, dan aku akan menyegel harta karun ilahi 6 arahku." Setelah ia menyegel harta karun ilahi 6 arah, Qinmu bertanya, "Apakah Daozi ingin bertarung memakai senjata?"
Kinmu mencabut tongkat bambu dari punggungnya, lalu mengambil pisau pemotong babi, palu besi, dan terakhir pedang pelindung junior. Namun sebelum Dao Zilin Xuan sempat mengatakan apapun, dan Yang Zi tiba-tiba bersuara, jika kalian tidak perlu bertarung menggunakan senjata. Cukup gunakan keahlian, seni ilahi, dan kemampuan bertarung jarak dekat. Dao Zi mengangguk, meletakkan senjatanya, lalu berkata, karena kau tidak memakai senjata, maka aku juga tidak akan memakai senjata. Dan Yang Zi diam-diam merasa lega dan cepat mengalihkan pandangan dari pedang pelindung junior. Ia tahu jika senjata itu digunakan, Dao Zi akan benar-benar berada di posisi yang sangat merugikan. Bentuk pedang itu saja sudah membuat jantungnya berdegup kencang, karena sarungnya berbentuk kepala naga ikan, yang merupakan pedang level pejabat tingkat pertama. Jika senjata itu sungguhan, maka hanya dengan satu benturan saja senjata Dao Zilin Xuan bisa patah, dan pertandingan akan berakhir seketika. Kinmu hanya tersenyum, tiba-tiba dua lapisan pupil muncul di matanya, begitu ia membuka mata langitnya satu persatu, tanah di bawah kakinya bergetar hebat, bebatuan juga sampai retak, dan pecahan-pecahan batu beterbangan karena guncangan tersebut. Kinmu mulai melancarkan tinjunya, ratusan pecahan batu yang berhamburan di udara langsung hancur, semua pecahan batu itu berputar mengikuti pukulannya, lalu melesat deras ke arah Dao Zilin Xuan. Terdengar raungan naga, kekuatan pukulan Kinmu bercampur dengan pecahan batu itu, berubah menjadi naga pasir yang terbang ganas ke arah Dao Zilin Xuan, seperti naga sejati dari langit. Dalam waktu bersamaan, langkah Kinmu juga bergerak secepat hantu, mengikuti arus kekuatan tinjunya. Dalam sekejap, ia sudah berada di sisi Dao Zilin Xuan. Dao Zi merasa terkejut, tiba-tiba satu matanya berubah putih, sedangkan yang lain menghitam. Ia segera mengangkat tangannya membentuk mudra, telapak tangannya putih berkilau bagai giok, seperti tapak suci. Tapak itu berbentuk gunung, dan di bagian bawahnya terlihat simbol burung serta huruf-huruf aneh seperti cacing kuno. Aura mudra ini sederhana tapi begitu kuno, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Ia pun menghadap naga sejati itu, lalu mengucapkan mudra pembalikan surga. Ledakan besar tercipta ketika kekuatan Kinmu dan Dao Zilin Xuan bertabrakan, suaranya terdengar keras dan menakutkan, seperti guntur yang tertahan awan tebal sehingga tidak bisa menyebar keluar. Naga kilin yang tidur di depan gerbang gunung sampai mengangkat kepalanya, menatap sekitar dengan bingung karena suara ledakan itu. Kinmu merasa jurus badai 9 naga miliknya seperti menabrak tembok besar, yang membentang dari bumi sampai ke langit. Kekuatan itu sama sekali tidak bisa menembus pertahanan lawannya. Ia pun terkejut sekaligus kagum, berseru dalam hati, Dao Zi ini benar-benar hebat, dia jauh lebih kuat dibanding semua cendekiawan yang pernah kulihat sebelumnya. Jurus badai 9 naga memang terlihat sombong dan buas dari luar, tapi sebenarnya luar biasa rumit. Jurus ini menyimpan 45 kekuatan naga sekaligus. Semua kekuatan itu tersembunyi di telapak tangan. Jika ada yang menerima pukulan ini secara langsung, maka 45 kekuatan naga akan masuk ke tubuh mereka, dan menghancurkan organ dalamnya, menimbulkan luka yang tak bisa disembuhkan. Namun Dao Zilin Xuan menggunakan mudra pembalik surga, sebuah pertahanan sempurna. Jurus ini mampu menahan 45 kekuatan naga Kinmu, membentuk perisai yang tidak bisa ditembus. Kedua telapak tangan mereka saling berhadapan, dan setiap orang yang melihat bisa merasakan betapa kuatnya Dao Zilin Xuan. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya melayang melewati tubuh Dao Zilin Xuan. Saat itu ia merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. Dengan mata Yin Yang Dao, ia melihat bahwa di antara pecahan-pecahan batu itu ada benang-benang ki vital yang sangat halus, hampir tak terlihat, namun saling terhubung. Benang ki vital itu ternyata adalah pedang spiral tipis,
pedang-pedang yang sebenarnya terbentuk dari ki vital Kinmu. Semula ki vital itu bersembunyi di dalam pecahan batu, kini semuanya keluar perlahan-lahan, berubah menjadi pedang ki halus yang mengarah langsung padanya. Kinmu telah menyembunyikan pedang ki vital di dalam batu yang tadi ia hancurkan. Daozi Lin Xuan menggerakkan 10 jarinya, kedua telapak tangannya berputar. Satu telapak menghadap ke atas, sementara yang lain menghadap ke bawah. Tiba-tiba terdengar suara dengungan berat, 4 roda ki vital muncul, 2 di atas kepalanya dan 2 lagi di bawah kakinya. Roda-roda ini tampak misterius, tersusun dari ki vital murni, berputar seperti formasi langit dan bumi. Atas dan bawahnya berlawanan, seakan-akan menjadi pertahanan sempurna untuk menahan pedang Kinmu. Daozi berseru lantang, mudra ukiran roda. Aura ki vitalnya langsung berputar bersama roda-roda itu, menimbulkan tekanan besar di sekitarnya. Begitu formasi roda ki menyelimuti Daozi Lin Xuan, pecahan batu yang melayang di udara berubah menjadi debu halus dan memenuhi langit. Dari dalam pecahan itu, ki pedang yang sebelumnya tersembunyi mendadak meledak keluar, bersatu menjadi naga hijau raksasa dari ki vital. Tubuh naga hijau itu terbentuk dari ribuan pedang ki yang bergerak hidup, sisiknya berkilau, dan tiap gerakannya membawa kekuatan tajam yang menggetarkan. Kinmu berseru lantang, bentuk pedang spiral. Dari celah di antara roda ki Daozi Lin Xuan yang berputar berlawanan arah, muncul pula pedang-pedang tipis yang tak terhitung jumlahnya. Pedang-pedang itu membentuk dinding perisai pedang, menghadang naga hijau yang melesat. Begitu keduanya bertabrakan, terdengar suara logam tajam beradu. Pedang-pedang ki itu pecah, berhamburan ke segala arah bagai hujan kilatan. Naga hijau terus merangsek maju, sementara perisai pedang Daozi bergetar hebat menahan benturan. Dalam sekejap, pertempuran berubah menjadi lautan pedang dan naga ki yang saling menghantam. Kedua pemuda itu tidak hanya saling adu teknik pedang, tetapi juga saling menguji kekuatan sihir dan seni ilahi mereka. Seandainya ada cendekiawan Akademi Kekaisaran yang menyaksikan langsung, pasti mereka akan terkejut dan tak mampu berkata-kata. Kinmu tengah mengeksekusi jurus pedang spiral, jurus yang diwariskan oleh guru kekaisaran Yankang. Namun berbeda dari bentuk aslinya, ia tidak mengubah spiral pedang menjadi pilar-pilar ki pedang sebagaimana yang diajarkan. Kinmu justru berinovasi, memadatkan ki spiral itu, lalu mengekspresikannya menjadi naga hijau yang hidup, kuat, dan ganas. Itu menunjukkan pemahaman dan keberanian Kinmu untuk melampaui batas ajaran aslinya, menjadikannya ciptaan baru yang jauh lebih berbahaya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.